What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iOS 16.6 Beta 2 yang baru aja dirilis semalam atau tepatnya dini hari tadi. Apa saja fitur-fitur baru yang ada pada iOS 16.6 Beta 2 ini, dan apa saja perbaikannya. Kalian wajib simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out guys. Oke, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.6 Beta 2. Ingat ya, ini masih version beta, belum versi resmi publiknya. Jadi, harap bersabar, dan ini sudah sesuai prediksi di video sebelumnya iOS 17. Di sini kalian bisa nonton. Bener, tepat sekali, tanggal 1 Juni sudah dirilis resmi untuk versi Beta 2 iOS 16.6. Jadi, kemungkinan tanggal 6 dini hari nanti, atau tanggal 5, di Indonesia sih tanggal 6 dini hari lah, Apple akan memperkenalkan iOS 17 di Event Worldwide Developer Conference. Jadi sesuai ini prediksinya nih untuk perilisan tanggalnya. Tentunya tidak hanya iOS 16.6 Beta 2 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPad 16.6 Beta 2, watchOS 9.6 Beta 2, macOS 13.5 Beta 2, tvOS 16.6 Beta 2, HomePod OS 16.6 Beta 2. Dan sebenarnya untuk versi watchOS nih, dia tuh kemarin dirilis versi resminya 9.5.1. Tetapi ya karena cuman perbaikan minor aja, makanya nggak gue bahas kayak gitu. Sekali lagi gue ingetin, ini masih versi beta. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, kok gue belum kebagian? Ya karena ini masih tahap uji coba. Oke, apa aja sih yang ada pada iOS 16.6 Beta 2 ini? Pertama-tama gue akan bahas build number terlebih dahulu ya. Di sini gue sudah menggunakan iPhone XR gue, dan kita cek ke general, lalu ke bagian about, lalu ke iOS version. Nah, ini dia untuk build numbernya. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Dan ini build number terbaru di iOS 16.6 Beta 2. Beda build numbernya sama sebelumnya. Selanjutnya, masih pada bagian setting sebenarnya ya. Kalau misalkan kita search di sini harusnya ada kontak key verification. Tapi gue juga bingung ini jadi nggak ada di beta 2. Padahal di beta 1 di video sini kalian bisa nonton. Di situ ada ketika gue search seperti ini langsung muncul. Tentunya itu fungsinya untuk di bagian iMessage. Cuman mungkin lagi-lagi karena ini masih beta jadi nggak muncul fiturnya. Memang nggak banyak sih di 16.6 ini atau versi beta 2-nya. Mungkin karena Apple lagi fokus ke versi iOS 17 ya. Karena sudah mendekati tanggalnya nih, nanti tanggal 6 dini hari lebih tepatnya. Bahkan menurut gue video ini juga jadinya sebentar kali ya. Ya karena memang tidak terlalu banyak untuk fitur baru. Cuma kalau misalkan bicara perbaikan, gue sih ngerasa ini jauh lebih baik. Performance-nya sangat-sangat lebih baik, nggak kayak beta 1. Cuman ya karena ini masih beta, jadi kita juga nggak bisa berbangga hati ya. Nggak bisa terlalu dibanggakan juga karena masih tahap uji coba. Tetapi ketika beta 2 ini dibandingkan dengan beta 1, gue sih ngerasa jauh lebih baik performance-nya dibanding beta 1 kayak gitu. Bahkan di bagian release note-nya di sini nggak terlalu banyak, cuman perbaikan pada aplikasi Home, Xcode. Jadi gua rasa mungkin Apple emang udah fokus ke iOS 17 ya. Emang sangat dinantikan sekali iOS 17 ini di Event Worldwide Developer Conference, karena seperti gue jelaskan di video iOS 17 di sini, ya di situ gue udah ngasih tahu sebenarnya pada saat nanti tanggal 6 dini hari. Lebih tepatnya di bulan Juni waktu Indonesia bagian barat tanggal 6, iOS 17 itu sudah bisa kita coba sebagai versi beta. Gue rasa saat ini Apple emang udah fokus ke sana, concernnya ke sana, karena ini bener-bener gak ada fitur baru. Sudah gue cek lebih dalam, performance juga jauh lebih baik dibanding beta 1, tetapi tidak ada fitur baru, hanya perbaikan lebih tepatnya. Dan bahkan kalau kita cek ke bagian iPhone storage, ke bagian setting, lalu ke general dan iPhone storage di sini. Di sini nggak akan gue potong videonya, biarkan dia loading kayak gini. Nah, cukup cepat ya untuk loading iPhone storage-nya. Di sini gue menggunakan storage yang 64 GB, kelihatan lah, jelas lah ya. Kalau kita cek ke bagian sistem data juga aman ya. Sistem data juga di 8 GB aja. Jadi ya ini normal banget. iPhone storage biasanya memang gini sih. Gue jadi inget dulu perpindahan iOS 15 ke 16. Banyak perbaikan-perbaikan yang jadi lebih baik sebelum rilis iOS-nya terbaru seperti itu. Dan ini untuk iPhone storage-nya ya. Lalu untuk baterai gimana sih? Ya baterai gue justru senang banget di beta 2, dan kalian bisa lihat sendiri di sini masih 80% lebih tepatnya ya. Tetapi ya gue nggak mau berharap banyak juga sih terkait baterai, karena ini masih versi beta. Jadi kadang bisa dikatakan bisa jadi boros. Tetapi ya udah, namanya juga udah mulai mau perpindahan nih ke iOS 17. Dan kalau kita cek ke bagian setting untuk baterainya, nah untuk baterainya di sini kalian bisa lihat activity baterai gue, kelihatan lah ya, cukup padat juga untuk sosial media. Dan yang ini hilang nih, berarti kalau ini nggak ada apa ya dibilangnya, nggak ada traffic atau nggak ada grafik di sini, karena device-nya berarti mati, alias gue belum charger kayak gitu.
Karena di bagian sisi paling kiri ini ada warna merah sih sebenarnya tuh, kayak gitu. Dan last chargernya 1 jam lalu memang di 100%, tapi so far ya namanya juga iPhone XR juga ya. Dan ini masih AS beta juga, nggak bisa berharap banyak juga untuk peningkatan baterai ke depannya. Tapi ya udah, gue berharap sih iPhone XR sih aman sih di S17 nanti. Kalau kita cek ke baterai health, nah baterai health gue belum turun-turun, di sini masih 82% aja, normal-normal aja. Jadi kalau teman-teman, Bang, gue habis update iOS, baterai health-nya jadi turun. gue rasa memang udah waktunya turun aja. Karena kalau kita lihat di sini gue nggak turun-turun. Gue juga bingung nih, emang baterai gue yang aman atau sengaja nih Apple stuck di 82%-nya. Tetapi yang jelas baterai health itu pastinya akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Jadi kalian nggak perlu khawatir berlebihan, oke? So far sih menurut gue untuk baterai aman-aman aja ya. Tadi gue udah bicara atau gue udah jelaskan terkait performance. Rasanya nggak afdol juga kalau kita nggak benchmark si performance iOS 16.6 beta 2 ini. Di sini gue akan menggunakan Geekbench 6 dan akan gue bandingkan juga dengan beta 1 sebelumnya ya. Kalian bisa lihat iPhone XR iOS 16.6, Apple A12 Bionic 2,49 GHz, RAM-nya 2,77 GB. Jadi langsung aja kita benchmark, CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Sedang proses, kita tunggu aja. Udah selesai benchmarknya. Di sini untuk single score-nya 1172 dan multicore-nya 1918. Dan ini di posisi iOS 16.6 beta 2. Kalau kita sandingkan dan kita bandingkan dengan beta 1-nya, justru beta 2 lebih tinggi ya. Karena beta 1 cukup rendah banget. Kalian bisa lihat di situ. Beta 1 untuk single score-nya di 1037 dan multicore-nya di 1559. Beta 2 jauh lebih unggul ya untuk benchmark single score dan multicore-nya. Tetapi bagi gua ini sepertinya hanya angka aja sih kayaknya ya. Yang terpenting adalah experience dalam menggunakan si iOS ini. Dan rasa-rasanya untuk main FIFA Mobile, sosial media, performance-nya sih baik-baik aja. Gua nggak ada keluhan sama sekali. Meskipun ini masih tahap beta, jadi gua merasa ini udah cukup baik untuk performance. Tidak dengan baterai, ya namanya baterai gimana ya, masih versi beta, jadi ya sudahlah ya. Gua nggak mau berharap banyak juga, kayak gitu. Ya memang setelah gua pelajari, tidak banyak yang baru yang ada pada iOS 16.6 beta 2 ini. Cuman lebih ke perbaikan saja. Atau karena memang minggu-minggu ini concernnya ke S17, karena ada event Worldwide Developer Conference, bisa jadi Apple lebih fokus ke S17. Cuman, kita nantikan aja untuk beta 3-nya atau selanjutnya bahkan versi resminya ya. Bisa jadi tiba-tiba Apple tambahin fitur baru. Kayak gitu ya, bisa jadi ya. Ya udah, mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.